azallahuma syaitanu anha wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un hain. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alhamdulillah summa alhamdulillah kita telah menunaikan kewajiban kita, yakni telah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita untuk tafsir, dan malam ini kita masih membahas kaitannya dengan dialog Allah kepada para malaikat, kepada makhluk yang lainnya, termasuk diantaranya adalah Nabi Adam alaihissalam pada saat beliau menyampaikan semua nama-nama makhluk yang terdapat di bumi ini sebelum beliau dikeluarkan dari sorga. Ayat ini Allah melanjutkan firman-Nya kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman, wa qulna, dan kami pun berfirman, ya, wa qulna, na-nya itu kembali kepada Allah. Wa qulna, dan kami pun berfirman, li Adama, kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannata, tinggallah kamu dan juga istrimu al jannata, di dalam sorga. Siapa wa zaujuka yang dimaksud oleh Allah, yakni istri Nabi Adam alaihissalam. Di sini dikatakan wa zaujuka, yakni Hawa, yakni istri beliau adalah yang bernama Hawa. Bil maddi, yakni dipanjangkan wawunya, Hawa. Wakana, Hawa itu ya, nenek kita, nenek Hawa, halaqaha min dal'il aisar, dia diciptakan dari tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam alaihissalam, yang paling bengkok. Kalau dalam hadis Muslim dikatakan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam yang paling bengkok. Karena itu laki-laki tulang rusuknya berbeda jumlahnya dengan tulang rusuk yang sebelah kanan. Ya, sebelah kiri itu ganjil, sebelah kanan adalah cukup, genap, ya, bilangan genap. Kenapa? Karena memang dari situ. Sehingga dalam hadis disebutkan perempuan katanya itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Karena itu kalau Anda biarkan perempuan itu tidak meluruskan, ya, maka dia tetap bengkok, itu katanya ya dalam hadis. Tapi jika Anda kasari, ya, murekkoi, maka dia akan patah. Jadi harus dilemah lembuti. Itu kalau dalam hadis Muslim disebutkan. Kenapa? Karena memang nalurinya seperti itu, ya, min dil'en, ya. Itu
Di sini disebutkan ya wa zaujuka Hawa bil maddi wa kana halakaha min dil'ihil aisar, yang apa namanya ini tulang rusuk yang kiri. Nah, al jannata di dalam sorga, wakula dan makalah berdua, minha dari sorga itu, rogadan wasian, yakni dengan begitu banyak, begitu luas, artinya bebas memilih. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya kan gini, surga yang dimaksud dalam ayat ini, apakah surga itu adalah surga yang akan ditempati oleh manusia beriman sebagai balasannya nanti di akhirat, kan gitu ya? Apakah surga itu yang dimaksud? Ini yang menjadi perbedaan pendapat ulama dengan beberapa alasan. Ya. Kalau menurut Profesor Dr. Hamka, ya, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia, ya, pada masa Soeharto, ya, masa Soeharto, ya, beliau adalah ketua Majelis Ulama Indonesia. Dalam tafsir beliau yang berjudul Tafsir Al-Azhar, beliau berpendapat bahwa surga sebenarnya yang ditempati oleh kakek kita, nenek tak Nabi Adam, sebenarnya tania surga yang akan ditempati oleh atau sebagai balasan orang beriman nanti di akhirat, bukan. Tapi surga yang dimaksud itu adalah taman yang dipoles yang sama dengan wajah surga di akhirat nanti, tapi bukan sebenarnya surga betulan yang akan ditempati sebagai balasan kebaikan, ya, sebagai balasan kebaikan. Itu menurut Tafsir Al-Azhar. Apa alasan beliau? Ini alasannya adalah karena Allah menciptakan Nabi Adam, kan dia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, kan gitu ya, menjadi khalifah di bumi. Berarti kalau begitu di bumi itu dipoles satu tempat, ya, taman, ya, seperti taman surga lah. Di sanalah dimasukkan, jadi tapi tetap di dalam bumi. Itu salah satu alasan Profesor Dr. Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar beliau. Yang kedua alasannya, dalam sebuah hadis, ya, dikatakan bahwa tidak ada yang pertama orang yang menginjakkan kaki di dalam surga kecuali Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau begitu, maka surga yang ditempati oleh Nabi Adam pada saat beliau diciptakan awal, ya, itu bukan surga hakiki, ya, surga yang sebenarnya, tapi dia adalah taman-taman yang dipoles seperti surga, ya, sama seperti pada awal-awal saya sudah jelaskan bahwa ternyata memang kalau kita kembali kepada makna dasar daripada surga itu, yakni jannah, ya, jannaton, ya, yang tentu saja asal katanya jin, asal hurufnya dua, yakni jin dan nun, berarti dia adalah yang tersembunyi, ya. Jadi makanya kebun yang rindang pepohonannya itu juga bahasa Arabnya adalah jannah, ya, bahasa Arabnya adalah jannah. Akan tetapi ini mayoritas ulama tafsir tetap memberi makna kata surga di dalam ayat ini
Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, Allah berfirman, uskun anta wa zaujukal jannata, tinggallah kamu wahai Adam beserta istrimu di dalam sorga. Sorga yang dimaksud adalah sorga yang akan ditempati sebagai balasan kebaikan orang-orang yang beriman. Ya, jadi dia di transit, ya, disimpan dulu deh sebelum dia diutus ke bumi, di situ dulu, ya, disimpan dulu dalam sorga itu, ya kan, dalam sorga itu. Ah, itu kebanyakan mayoritas ulama tafsir memberikan penjelasan tentang sorga yang dimaksud. Kita melanjutkan ayat wazaul jannah wa kula minha rogada, makanlah berdua dari buah yang ada di dalam sorga itu dengan luas yang begitu banyak, ya, dengan wasian, ya, yang luas. La hijrapihi atau la hajjarapi, tidak ada halangan di dalamnya untuk mencicipi semuanya. Cuma ada cumanya. Hai susi tuma, sesuai dengan keinginan kalian berdua, akan tetapi ada tetapinya. Wala, akan tetapi jangan takraba hazihi syajara, jangan kalian berdua, jangan engkau berdua takraba hazihi syajarata, mendekati pohon ini. Ya, jadi dalam sorga itu semua bisa dia cicipi, ya, dia bisa pilih menurut seleranya, kecuali ada satu pohon yang tidak boleh didekati, ya, ada satu pohon yang tidak bisa dilarang, ya, yakulu minha, yakni tidak boleh Nabi Adam dengan istrinya itu mencicipi atau memakan dari buah pohon tersebut. Di sini dikatakan, ya, menurut penafsirannya di sini oleh Jalalain, ya, yakni katanya pohon anggur, ya, wahyal hintah, ya, atau bahkan ada yang mengatakan bahwa pohon gandum au gairihima, atau mungkin pohon yang lain selain daripada yang dua itu. Pakulu, patakuna minaz zalimin, kalau kau dekati pohon itu pasti kalian menjadi orang yang zolim, orang-orang yang teraniaya, ya, al-asin, yang akan menjadi orang yang durhaka. Selanjutnya fa'azallahuma, ini ayatnya, fa'azallahuma iblisu, ini jadi fa'azallahuma syaitanu, yakni asyaitanu, yakni iblis. Fa'azallahuma syaitanu azhabah, ya, azhabahuma, wa fi qira'atin fa'azalahuma nahahuma. Ini jadi fa'azallahuma syaitanu, maka syaitan menggelincirkan keduanya. Siapa syaitan itu? Yakni iblis. Jadi iblis menggelincirkan kedua makhluk atau kedua orang tersebut. Siapa dia? Yakni Nabi Adam beserta istrinya. Ya, apa yang yakni dia digelincirkan dari sorga.
Kenapa bisa? Nah, ini pertanyaannya, kenapa bisa? Menurut sebagian bacaan, ya, ada dua bacaan yang dibaca oleh ahli qiraat. Bisa dibaca azallahuma, yakni ditasydid, bisa juga dibaca fa'azalahuma. Pertanyaannya, apa perbedaan makna dari kedua bacaan tersebut? Tentu ada konsekuensinya. Konsekuensi dari dua macam bacaan itu dengan fakta kejadian yang terjadi. Ternyata ada perbedaannya. Nabi Adam masih punya kekuatan untuk membela diri. Ya, itu kalau azallahuma. Berbeda kalau kita membaca fa'azalahuma, maka keduanya dibinasakan, maka keduanya digelincirkan. Artinya apa? Yakni syaitan itu punya kekuatan penuh untuk membinasakan Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Adam tidak punya kekuatan untuk membela diri. Ya, berarti kalau begitu terpaksa dong. Pertanyaannya, apakah Nabi Adam itu terpaksa tidak punya kekuatan untuk mengelak dari bujukan rayuan syaitan, ataukah dia punya kebebasan untuk memilih dari pengaruh yang diberikan oleh syaitan? Ternyata dalam ayat yang lain, dalam ayat yang lain ternyata bujukan syaitan itu tidak punya kekuatan apa-apa, dalam artian bahwa bukan Nabi Adam terpaksa melakukan sesuatu. Karena kalau dalam ilmu hukum, ya, kalau kita terpaksa melakukan sesuatu, biasa kan tidak punya sanksi, bebas dari hukuman, sanksi kan, hukuman, bebas dari hukuman. Ternyata Nabi Adam itu tidak bebas dari hukuman dari kesalahan yang beliau lakukan. Kalau begitu, bujukan rayuan setan, ya, kepada beliau, kepada Nabi Adam itu, ya, adalah tidak memiliki kekuatan, artinya tidak memaksa tanpa ada kekuatan Nabi Adam untuk mengelak atau membela. Dalam surah Ibrahim di situ dikatakan, ya, sebagai bukti kalau katanya bujukannya setan itu hanya sekedar bujukan, ya. Di sana dikatakan dalam surah Ibrahim ayat 22, ini adalah kalimat, ya, kalimat syaitan atau iblis, ya. Iblis nanti dipersilakan oleh Allah memberikan sambutan, ya, memberi sambutan lah, memberi pidato di hadapan penghuni, ya, di hadapan orang-orang yang sempat mengikuti dia, ya, mengikutinya, ya, pada saat hari hisab, pada saat perhitungan, ya, pada saat hari perhitungan sudah selesai, maka dikelompokkanlah manusia terbagi dua. Kelompok pertama adalah kelompok pengikut setan, kelompok yang kedua adalah kelompok pengikut para nabi dan anbiya, ya, nabi dan rasul. Maka setan tadi, iblis tadi dipersilahkan untuk menyampaikan kesan pesannya lah, pesan dan kesannya. Ternyata dalam surah Ibrahim itu dikatakan gini, wakala syaitanu, maka syaitan dipersilakan untuk bicara dan dia pun membuka perkataannya, ucapannya. Wakala syaitanu, syaitan berkata,
Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sesungguhnya Allah telah memberikan janji waktu kalian berada di dunia dengan janji yang benar, ya, dengan janji yang tepat, ya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum wa ahlaftukum, tapi saya juga memberi janji-janji kepada kalian, tapi hanya berupa janji yang palsu, itu janji palsu. Jadi saya juga katanya ikut berjanji, ku janji tonjo, ya. Saya juga janji kalian. Allah berjanji tapi janjinya Allah tepat, tapi saya menjanjikan kalian hanya janji palsu, ya. Wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Ah, di situ lanjut iblis atau setan mengatakan, wa ma kana liya alaikum min sultanin illa anda autukum. Waktu di dunia, kata setan ini, saya itu tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk memaksakan kalian mengikuti apa yang saya sampaikan kepada kalian. Jadi tidak ada paksaan bagi kalian untuk mengikuti saya, itu katanya. Wa ma kana li alaikum min sultanin illa anda autukum, hanya sekedar bujukan rayuan semata kepada kalian. Itu kata syaitan, ya, dalam surah Ibrahim ayat 20 tadi. Karena itu dia lanjutkan lagi, ya, karena itu pala talumuni walumu ampusukum, oleh karenanya ajak museseka naikia seseriwi alemu. Jadi jadi pidatonya setan ini napaci daki, ya, ajak museseka naikia sesei alemu magi macerika namuisen makadai nareko iya mak janci belem itu, padahal puang Allah Ta'ala janci ko puang Allah Ta'ala nareko mak janciwi inna wa'dallahi haqqon, na iya janci na puang Allah Ta'ala kurnitu tongang, ya, inna wa'dallahi haqqon pala taguran, ya, itu. Jangan engkau jangan ajak mau bata-batai wikur itu jancina puang Allah Ta'ala, itu. Jadi itu tadi pidatonya palata lumuni walumu ampusakum, ajak museseka naiya kia sesei alemu. Nah, dia lanjutkan lagi, ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi, de ulai makukwewe toloko padale baik kuritu makukwe de mule tolonga. Anda tidak bisa, saya tidak mungkin menolong kalian sekarang ini sebagaimana halnya kalian tidak mampu menolong saya terlepas dari siksaan Allah yang sangat pedih sekarang. Oh, Masya Allah. Coba kita bisa baca langsung ayat tersebut dalam surah Ibrahim ayat 22. Ini kalimat ini nanti akan disampaikan oleh syaitan di hadapan orang-orang yang sempat mengikuti dia. Iya. Jadi napas agak sana dia kasih kita penyesalan, ya. Dia sampaikan kata penyesalan untuk kita. Nah, itu. Jadi kalau begitu, ya, kalau begitu bujukan rayuan syaitan yang ada, yang kita terima di bumi ini, di dunia ini, termasuk diantaranya adalah bujukan rayuan syaitan kepada Nabi Adam alaihissalam, itu
tingkatannya bukan tingkatan memaksa yang tidak bisa dielakkan, ya, sebagaimana yang disebutkan. Karenanya secara, ya, meskipun kalimat fa'azallahuma memiliki dua bacaan, ya, dua cara membacanya, maka yang lebih tepat, ya, yang lebih tepat itu dibaca dengan kalimat tasydid, fa'azallahuma syaitanu mimma kana fi, ya, azallahuma. Jadi bukan fa'azallahuma, meskipun tidak disalahkan jika ada ulama yang membaca dengan kalimat fa'azallahuma, maka syaitan menyelewengkan keduanya, maka syaitan membinasakan, ya, membinasakan keduanya, ya, mengeluarkan keduanya dari sorga, ya. Fa'azallahuma syaitanu anha, dari sorga, ya. Bahkan, ya, bagaimana caranya, ya? Bagaimana cara setan menggelincirkan kedua nenek dan kakek kita? Ternyata kalau dalam ayat yang lain, iblis alias setan, ya, jadi iblis itu adalah nama, ya, juga sebenarnya adalah nama gelar. Nama aslinya adalah Azazil, ada yang memberi nama adalah Al-Harith, ya, iblis, ya, kemudian bergelar sebagai iblis. Kemudian selanjutnya iblis ini itulah makhluk pertama yang bergelar sebagai syaitan, ya, syatanah, yakni yang terkutuk. Nah, kemudian pada saat itu, nah, kita lihat, karena syaitan tadi ini, yakni iblis, dia marah, dia benci kepada Nabi Adam alaihissalam, karena manusia, karena sebab Nabi Adam lah sehingga dia dikeluarkan dari sorga tadi, ya, dari sorga. Maka dia pun bersumpah. Caranya, ini cara iblis alias syaitan mempengaruhi Nabi Adam alaihissalam, yakni dia mencari kelemahannya, ya, dia cari kelemahannya. Pertanyaannya, apa kelemahan yang dimiliki oleh Nabi Adam? Ya, ternyata ada kelemahan. Apa itu? Yakni kalau dalam ilmu apa, ya, ilmu ya, ada namanya hot button, ya, hot buttonnya. Jadi dia tahu kelemahan, aspek-aspek kelemahan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Apa itu? Yakni ternyata iblis tahu, syaitan tahu, yang diinginkan oleh Nabi Adam adalah kekal, ya, kekal di dalam sorga. Itu dulu, kekal di dalam sorga, tidak mau keluar dari sorga, itu, ya. Maka syaitan membujuk beliau, ya, membujuk Nabi Adam, wahai Adam, kau tahu kenapa Allah? Jadi dia balik ini fakta, ya, dia balik. Nah, iblis syaitan membalik fakta. Kalau Allah mengatakan jangan engkau mendekati pohon itu, karena kalau kau mendekatinya maka kamu akan binasa. Dia balik. Bagaimana caranya? Maka iblis mengatakan, wahai Adam, kau tahu kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon itu? Karena kalau kau dekati, apalagi kalau kau mencicipi buah huldi tadi, pohon huldi itu, maka pasti kamu kekal di dalam sorga.
Padahal itu yang diinginkan. Ih, iya, iya. Sampai dia bersumpah waqasamahuma, ya. Sampai keduanya bersumpah menasehati. Jadi saya ini hanya menasehati kamu sebagai sahabat, ya, sebagai sahabat yang prihatin kepadamu, karena kamu kan Anda kan maunya tinggal terus di dalam surga. Padahal ada rahasianya. Kalau kau tidak mendekati, apalagi tidak mencicipi buah khuldi itu, maka pasti Anda pada akhirnya akan keluar dari surga. Itulah rahasianya Allah, sehingga Allah melarang kamu untuk tidak mendekatinya, supaya kamu tidak selalu tetap berada dalam surga. Itu nabalei, ya kan? Maka karena ada sumpah, ya, sumpah iblis, sumpah setan di hadapan Nabi Adam alaihissalam, disitulah dia terlena, dia terbujuk dengan sumpah tadi, ya, sumpah setia ini, sumpah bahkan bersumpah dengan nama Allah, ya, sumpah nama Allah, ya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah, sesungguhnya saya ini benar-benar hanya memberi nasihat kepadamu untuk kebaikanmu sendiri, bukan untuk kebaikanku. Ya. Di situ kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Syaitanu iblisu azhabahuma, keduanya digelincirkan anha dari sorga, ay al jannah bi anqahuma, yakni pada saat iblis atau setan berkata kepadanya, hal adullukuma, melok koga ujelokeng ala sajaratil khuldi, yanaritu pohon khuld, pohon kekekalan, pohon kekal memang namanya, ya, katanya, ya. Wa qasamahuma, dan keduanya saling bersumpah atas nama Allah, billahi innahu, sesungguhnya syaitan itu, lahuma, kepada keduanya, laminan nasihin, hanya sekedar menasehati, memberi informasi tentang kebaikan. Kemudian pa'akala minha, maka keduanya pun mencicipi buah khuldi yang terlarang tersebut. Ya, kalau dalam hadis itu awalnya katanya, ya, awalnya Nabi Adam tidak Nabi Adam mampu mengelak dari rayuan syaitan, ya. Tidak terbujuk, ya. Tidak terlena, tidak tergoda dengan rayuan syaitan, enggak. Kemudian pada saat itu, karena syaitan tidak mampu mempengaruhi, tidak mampu merayu Nabi Adam, maka dia berpindah kepada istrinya, yakni Siti Hawa, ya. Pada saat disitulah Hawa terbujuk awalnya, ya. Jadi perempuan yang pertama atau Siti Hawa, nenek kita lah, nenek Hawa kita lah yang pertama terbujuk atau terpengaruh dengan rayuan itu. Kemudian setelah itu barulah Nabi Adam ikut mencicipi seperti yang dicicipi oleh istrinya, itu menurut hadis. Tapi kalau dalam ayat ini disebutkan langsung keduanya, ya, pa'akala minha, maka keduanya mencicipi dari pohon yang terlarang tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya di situ dikatakan pa'akhrajahuma mimma kana fihi minan naimi, dan keduanya pun dikeluarkan, ya, mimma kana fihi, dari apa yang sudah pernah, apa yang telah dia rasakan di dalam surga. Jadi setelah beliau mencicipi, keduanya mencicipi buah pohon khuldi tadi itu, maka
semua pakaiannya terlempar, pakaian yang melekat dari badannya itu terlempar, ya, terlempar, sehingga dalam hadis ini sehingga itu telanjang, ya. Nah, sehingga telanjang, sehingga itulah sebenarnya kalau menurut agama kita, setiap kali kita berbuat sesuatu yang terlarang, pada hakikatnya kita sebenarnya pakaian yang kita pakai itu adalah kayak apa ya, akan terlempar, ya, dengan sendirinya. Nah, sini, ya. Para yang makan apihi wakulna, dan kami pun berkata kepadanya, kami pun berfirman, ya, kata Allah, wakulna, kami pun berfirman kepadanya, ihbitu ilal ardi, turunlah kalian, ihbitu ilal ardi, turunlah kalian ke bumi, ya. Ihbitu ba'dukum libadin aduun, sebagian kalian dengan yang lainnya adalah sebagai musuh antara satu dengan yang lain. Nah, di sini katakan ihbitu ilal ardi, turunlah kalian ke bumi, ay antuma, yakni kalian berdua bima istamaltuma alaihi min zurriyatikima, ya, min zurriyatikuma, yakni termasuk diantaranya adalah keturunan kalian nantinya, itu yang dimaksud. Nah, ba'du zurriyaten, ya, antara satu keturunan kalian dengan keturunan yang lain, libadin aduon, adalah menjadi musuh dengan yang lainnya, antara satu dengan lain. Walakum fil ardi, dan bagi kalian fil ardi, di muka bumi nantinya, ya, di bumi yang kita tempati ini, mustaqarron, adalah tempat kediaman kalian, maudi, ya, maudi, masjid maudi, ya, masjid maudiun qarar, tempat menetap, wa mataon matamatta'una bihi min nabatiha, ya, wa mataon, dan tempat kesenangan, ilahin, sampai waktu yang tertentu atau waktu yang ditentukan. Apa itu? Waktu ingkidai ajalikum, yakni sampai waktu ajalmu tiba. Jadi ternyata, menurut tadi kita sudah jelaskan bahwa surga, oleh ulama tafsir menyebutkan kebanyakan bahwa surga yang dimaksud adalah memang surga adalah hakiki. Makanya dalam ayat ini, ihbitu, turunlah kamu atau keluarlah kamu ke bumi, ya, dari surga ini. Berarti kalau begitu, ihbitu, di dalam ayat ini disebutkan, ya, ihbitu, turunlah kamu, artinya apa? Yakni keluar dari surga yang dimaksud, ya. Oleh ulama tafsir mengatakan, seandainya surga yang dimaksud itu adalah masih di dalam bumi ini, berarti pasti Allah tidak mengatakan ihbitu, ya kan? Mungkin paling tidak, ya, kalimatnya ukhruju, keluarlah kamu dari surga ini ke tempat yang lain. Tapi di situ dikatakan ihbitu, turunlah, ya, kata-kata turun. Jadi ada tempat yang apa namanya ini, tempat yang agung, tempat yang tinggi. Itu ya, adulakum walakum fil ardi mustaqarron wa mataon ilahin, sampai waktu yang telah ditentukan. Jamaah maghrib rahimakumullah, itulah tadi beberapa ayat yang telah kita jelaskan terkait dengan ayat yang berhubungan dengan Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menetap di dalam surga di sementara waktu bersama istrinya,
dengan bebas memilih apa saja yang diinginkan kecuali satu. Apa itu? Yakni jangan sekali-kali mendekati pohon huldi itu, karena kalau kau mendekati pasti akan mendapat kebinasaan. Dan ternyata itulah yang dilanggar oleh kakek dan nenek kita, Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam, sehingga keduanya dikeluarkan dari surga sebagai akibat sanksi dari pelanggaran yang mereka langgar, yakni perintah dan larangan untuk itu. Oleh karenanya, ya, kalimat azallahuma di sini adalah lebih tepat, lebih identik dengan adanya sanksi yang didapat oleh Nabi Adam alaihissalam, karena seandainya bacaan azallahuma maka tentu beliau bebas dari sanksi itu, maka dia tetap berada dalam surga, ya. Jadi meskipun demikian, Pak azallahuma memiliki bacaan azallahuma dan juga Pak azallahuma, akan tetapi setelah dilihat konsekuensi daripada dua bacaan itu, maka yang lebih tepat adalah azallahuma seperti yang kita dapatkan di dalam mushaf Utsmani. Saya kira itu, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan bacaan masih berkaitan dengan ayat kaitannya dengan Nabi Adam alaihissalam dan juga malaikat dan syaitan itu sendiri. Mari kita tutup dan kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yaqul. Rabbana zalamna. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ibn muslim. Wa atina fid dunya hasanah. Allahumma qina wal walidina warhamhum kama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.